Assalamualaikum teman-teman, bersama saya Mom Jona, seorang ibu rumah tangga. Di video kali ini saya akan berbagi rahasia meraup keuntungan di toko kelontong. Toko kelontong merupakan salah satu bentuk usaha rumahan dengan skala kecil ya teman-teman, yang banyak dijajal oleh sebagian orang. Tak jarang banyak orang yang menjadikan toko kelontong sebagai usaha sampingan yang dinilai cukup menguntungkan. Terlebih untuk para ibu rumah tangga yang banyak menghabiskan waktu di rumah. Menjalankan bisnis ini akan mengisi waktu luang namun tetap menghasilkan keuntungan ya teman-teman. Didukung lagi dengan modal yang dikeluarkan tergolong kecil. Nah, salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa menambah omset dari toko kelontong yang teman-teman miliki adalah dengan membangun toko kelontong modern ya teman-teman. Toko ini bisa teman-teman dirikan dengan menggunakan aplikasi bisnis menguntungkan. Lalu, apa saja tips yang bisa teman-teman lakukan untuk mendapatkan untung yang besar dari toko kelontong yang teman-teman miliki? Sebelum mengetahui tips dan rahasianya, alangkah baiknya teman-teman mengetahui hal apa saja yang kiranya menjadi daya tarik dari toko kelontong. Rahasia meraup keuntungan di toko kelontong modern yaitu update stok ya teman-teman. Salah satu cara yang dinilai cukup menjanjikan keuntungan adalah dengan cara mengupdate stok dengan varian yang terbaru. Agar omset toko teman-teman bisa berkembang pesat, carilah produk-produk yang sekiranya sedang menjadi tren di kalangan masyarakat ya teman-teman. Namun, poin yang juga jangan sampai dilewatkan adalah teman-teman benar-benar menjual barang yang banyak dibutuhkan. Meskipun barang yang teman-teman jual adalah sembako yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari, namun hal ini bukan berarti teman-teman bisa menyusunnya dengan sembarangan ya teman-teman. Warung yang kotor dan terlalu berantakan tentu memungkinkan minat pembeli untuk datang bisa menciut ya teman-teman. Maka susunlah produk-produk yang teman-teman jual dengan rapi sesuai dengan jenisnya masing-masing ya teman-teman. Misalkan pisahkan sabun dengan sabun, makanan dengan makanan, terus snack dengan snack, bumbu dengan bumbu, dan lain sebagainya ya teman-teman. Hal ini juga akan membantu teman-teman supaya tidak kebingungan ketika akan mengambil sebuah barang. Dan rutin membersihkan rak tempat memajang produk ya teman-teman, karena biasanya akan sangat rawan debu, apalagi yang tokonya di pinggir jalan raya ya teman-teman. Jadi debunya itu pasti banyak banget. Dan jangan lupa juga untuk menyortir barang yang melihat tanggal kadaluarsanya ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman memberikan barang yang sudah lewat tanggal kadaluarsanya kepada pembeli. Dan teman-teman harus mencari supplier yang murah ya teman-teman. Dengan mendapatkan supplier grosiran yang murah, tentu teman-teman bisa menjual barang dengan harga yang bersaing. Supplier dengan harga grosir bisa teman-teman temukan di pasar ya. Atau jika tidak mau repot-repot, teman-teman bisa menggunakan aplikasi bisnis menguntungkan untuk mencari supplier toko teman-teman ya. Jadi misalkan kita menjual barang yang lebih murah dari toko lain, pasti pembeli
pelanggan kita akan banyak dan pasti untung kita juga semakin besar ya teman-teman. Dan ketika teman-teman berhasil mendapatkan harga yang lebih murah, maka sesekali teman-teman bisa mengadakan promo ataupun diskon produk-produk tertentu yang pastinya akan semakin menarik minat konsumen berbelanja di toko teman-teman. Terus pelayanan yang baik ya teman-teman, poin yang tidak boleh dilewatkan agar bisnis teman-teman tetap berjalan dengan baik adalah memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli. Apabila segala cara di atas sudah dilakukan dengan baik, namun pelayanan terhadap konsumen Anda teman-teman buruk, maka semua akan sia-sia. Pelayanan yang ramah tentunya akan membuat pembeli merasa nyaman dan tak segan untuk kembali berbelanja di toko teman-teman ya. Gunakan layanan online ya teman-teman. Teknologi yang kian hari kian canggih ini harus bisa dimanfaatkan untuk meraup keuntungan. Teman-teman bisa memanfaatkan media sosial untuk berjualan atau bahkan berjualan secara online dengan aplikasi bisnis menguntungkan agar bisa mempermudah konsumen dalam berbelanja ya teman-teman. Dengan aplikasi tersebut, teman-teman bisa melakukan pelayanan pesan antar kepada konsumen, atau jika keduanya tidak ingin ribet bisa menggunakan jasa kurir ya teman-teman. Hal ini tentunya menjadi poin tambahan karena dengan berbelanja di toko teman-teman menjadi lebih praktis tanpa harus mengunjungi toko secara langsung ya teman-teman, dan kita juga berbagi rezeki kepada kurir ya teman-teman. Sediakan barang yang menarik ya teman-teman. Meskipun toko kelontong identik dengan kebutuhan pokok, namun tidak ada salahnya pula untuk menambahkan beberapa barang yang menarik. Contohnya hanger baju, pelan, terus ember, atau peralatan dapur ya teman-teman, seperti teko, baskom. Bukan hanya itu ya teman-teman, teman-teman juga bisa menyulap toko kelontong modern yang teman-teman miliki dengan menjual berbagai macam barang-barang yang sekiranya menjadi kebutuhan sekunder para konsumen ya teman-teman. Dan teman-teman jangan bosan-bosan melakukan promosi ya. Meskipun jenis usahanya adalah toko kelontong, namun teman-teman jangan sampai meninggalkan poin yang satu ini, yakni promosi. Apabila letak toko teman-teman ada di daerah perumahan, maka strategi yang cukup jitu adalah dengan melakukan promosi dari mulut ke mulut ya teman-teman. Teman-teman bisa memberitahu setiap konsumen yang datang jika teman-teman memiliki usaha toko kelontong yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok yang mereka butuhkan, atau bisa dengan memanfaatkan aplikasi ya teman-teman. Maka promosi bisa teman-teman lakukan melalui gadget dengan media sosial. Promosi akan lebih cepat tersampaikan dan jangkauan yang dicakup pun akan semakin luas. Terus kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh pemilik toko kelontong adalah menyepelekan pembukuan ya teman-teman. Meskipun didirikan hanya untuk menambah pendapatan dan mengisi waktu luang, namun ketika pembukuan diabaikan, hal tersebut cukup berakibat fatal ya teman-teman. Pasalnya, perputaran antara modal dan juga penjualan barang tidak bisa dilihat dan dicek. Padahal dengan pembukuan, jumlah barang, jumlah modal, jumlah penjualan, jumlah pembiayaan, jumlah keuntungan akan terlihat jelas dan lebih mudah. Pengelolaan toko juga akan lebih real ya teman-teman.
Teman-teman juga bisa mencatat pengeluaran yang berhubungan dengan pembelian aset seperti mengganti rak baru, membeli mesin kasir, dan lain sebagainya ya teman-teman. Dengan demikian, toko kelontong modern yang teman-teman anggap sebagai sambilan ini tidak boleh dijadikan sebagai alasan bahwa toko dilakukan hanya asal jalan saja ya teman-teman. Namun harus tetap memperhatikan pembukuan yang jelas agar teman-teman juga bisa melihat perkembangan yang terjadi di toko dari waktu ke waktu ya teman-teman. Demikianlah cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mendapatkan keuntungan dari toko kelontong yang teman-teman miliki. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.